Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa sawadah, wa jazundahu wa jamal ajaba wadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Amma ba'du, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku, jamaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin atas nama Takmir Masjid Al-Muhajirin menyampaikan beberapa hal sebelum sholat Id kita laksanakan pada hari ini. Insyaallah sholat Id akan dilaksanakan pada pukul 7, kurang lebih pukul 7 pagi dengan khotib sekaligus imam. Alhamdulillah sudah hadir Ustadz kita, Ustadz Haji Faris Ferdian LCMAG. Beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Darul Rufas Sawaran. Kemudian untuk Bilal, mohon keikhlasannya Bapak Lasino, sarjana teknik Magister Manajemen. Dan yang kedua adalah sedikit laporan atau informasi penerimaan sekaligus penyaluran zakat fitrah melalui UPC Masjid Al-Muhajirin. Zakat fitrah beras mendapat 854 kg, uang 12.631.500 rupiah, zakat mal 750.000 rupiah, infak atau sedekah yang melalui panitia atau melalui UPJ 2.681.000 rupiah, fidyah beras 45 kg dan uang 300.000 rupiah, dengan jumlah mujaki sejumlah 634 jiwa. Kemudian dibagikan kepada mustahik yang terdiri dari fakir, miskin, amil, dan fisabilillah sejumlah 164 orang dengan perolehan beras 5,5 kg dan uang sebesar 80.000 rupiah, kecuali fidyah kami berikan langsung kepada fakir dan miskin. Itu saya rasa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan kepada UPJ Masjid Al-Muhajirin, dan insya Allah sampai kemarin semua zakat fitrah dan mal bapak sudah kami bagikan. Kemudian atas nama DKM atau pengurus atau takmir Masjid Al-Muhajirin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya di hari raya Idul Fitri ini atas segala kekurangan dalam rangka melayani jamaah selama 1 bulan penuh ini, baik mulai dari sholat 5 waktu, sholat tarawih, dan itikaf selama 10 atau 9 hari kita, kemudian buka bersama setiap hari. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih kepada seluruh ibu, bapak-bapak yang sudah berinfak dan bersedekah setiap hari untuk buka bersama. Tidak kurang dari 30 sampai 40 orang bisa kami layani untuk berbuka pada setiap maghrib. Untuk itu mudah-mudahan sedekah bapak ibu sekalian Allah balas dengan melipat ganda kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pribadi dan keluarga juga saya mohon maaf. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya selaku pribadi dan keluarga dalam rangka mengemban amanah jadi ketua DKM Masjid Al-Muhajirin ini di periode yang kedua, banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, baik secara kepengurusan maupun secara pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita laksanakan sholat Idul Fitri dengan seperti biasa. Takbir pertama adalah 7 takbir diselingi dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian takbir yang rakaat yang kedua adalah 5. Ini hanya mengingatkan kalau lupa. Dan nanti setelah itu kita akan mendengarkan khutbah. Untuk itu tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang pulang, karena rangkaian sholat Id juga termasuk salah satu khutbah. Duduk tenang, dan pada akhirnya kita akan berjabat tangan saling minta maaf kalau kami dari seluruh segenap pengurus dan juga jamaah tidak bisa hadir di rumah Bapak Ibu sekalian.
Jadi nanti berdiri di tempat silakan. Kami bersama Ustadz, bersama pengurus lainnya akan keliling. Biasanya kan kami di depan berdiri, tapi hari ini akan mengunjungi Bapak Ibu sekalian. Untuk tetap berdiri, saya akan keliling bersama Pak Ustadz dan beberapa penasehat dan pengurus lainnya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض بالحق يكرر الليل على النهار ويكرر النهار على الليل وسخر السماء وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ألا هو الغفور الغفار. ألا هو العزيز الغفار. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفار. والحمد لله الذي لطيف بعباده يهدي من يشاء ويرزق من يشاء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم سرهم وجهرهم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا نبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من الأموال للناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق الكتاب المرسلين. Sedikit kita mengulang apa yang sudah kita aminkan, apa yang sudah sering kita dengarkan 2 atau 3 bulan yang lalu. Kita sering mendoakan, kita menadahkan tangan kepada Allah di saat ada yang mengucapkan Allahumma barik lana Sya'ban, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan bulan Rajab dan keberkahan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami untuk menjalani dan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadar maupun tidak sadar, terima maupun tidak terima, Allah mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Di saat kita meminta 3 bulan yang lalu, Allah kabulkan hari ini. Kenapa demikian? Karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita kepercayaan umur. Allah masih memberikan kepada kita kepercayaan amanah
untuk bisa merasakan kehidupan di dunia beserta dengan nikmat dan semua masalah yang ada. Ketahuilah wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat malam kemarin, malam Jumat, sempat kita gundah kapan lebaran. Ada yang mengatakan Jumat, kita tunggu hasil isbat. Akhirnya Allah memberikan kesempatan kita mendengar sebelum jam 8 sudah diumumkan bahwa hari ini bertepatan pada tanggal 21 Maret kita melaksanakan 1 Syawal, hari kemenangan. Ketahuilah wahai jemaah yang dimuliakan Allah, banyak di antara kita kaum muslimin pada saat sujud terakhir salat tarawih, banyak di antara kita yang berdoa dan berterima kasih kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menjalani 30 hari sempurna bulan Ramadan. Terima kasih ya Allah karena telah memberikan kami kepercayaan untuk menjalani semua amalan, yang telah memberikan kepada kami kemudahan untuk menjalani semua amal ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, kesedihan yang ada dalam hati kami, apakah kami masih bisa berjumpa tahun yang akan datang? Inilah yang paling banyak kita jalani, dan inilah doa yang paling banyak dibacakan oleh seluruh kaum muslimin pada sujud terakhir di salat tarawih. Mengapa tarawih? Karena tarawih hanya satu-satunya ibadah yang khusus dilaksanakan pada bulan Ramadan saja. Sedangkan witir bisa kita kerjakan di setiap harinya. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat kita duduk dalam masjid ini, di saat kita duduk bersila, tidak ada sedikit pun rasa takut yang Allah berikan. Tidak ada rasa gundah yang Allah titipkan. Tidak ada rasa mencekam. Tidak ada rasa yang membuat kita merasa gundah gulana. Karena itulah kita wajib bersyukur kepada Allah. Lisan kita jangan pernah putus mengucapkan kalimat Alhamdulillah, karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan aman. Mengapa demikian? Di saat kita duduk menjalani iktikaf sementara, di saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan mendengarkan sedikit tausiah dari khatib, ketahuilah saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ada beberapa tempat saudara-saudara kita yang seiman yang sama merayakan kemenangan seperti kita, tapi mereka tidak bisa merasakan keamanan. Kita ambil contoh daerah terdekat kita saja, Aceh dan Sumatera. Yang kita lihat bagaimana informasi semalam, menunggu detik-detik takbiran, air kembali datang masuk ke dalam masjid. Pada saat proses pembagian zakat, beras yang sudah diniatkan untuk diberikan kepada orang-orang yang mustahab ternyata diambil kembali oleh Allah melalui air yang datang. Mengapa demikian? Karena kebetulan keluarga saya yang kena. Karena informasi semalam dari beliau, alhamdulillah kami lebaran ditemani oleh makhluk Allah yang lain, yaitu air katanya. Insyaallah kami akan cari tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri besok di tempat yang lebih tinggi. Maka wajib kepada kita, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kita duduk tempat ada air. Kita duduk di sini tidak merasakan bagaimana rasa gundah apa yang harus dikerjakan, bersihkan rumah segala macam, tidak. Allah memberikan kita nikmat keamanan, sehingga ini wajib kita syukuri. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus bersyukur dengan semua yang Allah berikan nikmat kepada kita. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita tabah, sabar, dan Allah berikan kenaikan derajat kepada mereka, insyaallah. Salawat beriringkan salam sama-sama kita sajikan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda yang dia sama seperti kita, manusia biasa, tapi yang membedakan apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau utarakan, apa yang beliau kerjakan, semua berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengingatkan diri sendiri, sekaligus ingin mengajak kaum muslimin dan muslimat semuanya selaku alumni Ramadan tahun 1447 Hijriah.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya di saat Allah menurunkan Al-Quran itu beserta dengan 114 surahnya, itu sudah tersusun rapi oleh Allah. Setiap ayat dengan ayat yang lain, setiap surah dengan surah yang lain mempunyai keterkaitan yang tidak akan pernah bisa terputus. Di saat kita membaca surah Al-Baqarah ada cerita tentang Nabi Musa. Di saat kita baca surah-surah yang lain juga ada cerita tentang Nabi Musa. Kenapa? Karena Allah ingin menguatkan kisah ini. Allah ingin mengatakan bahwa kisah ini nyata dan kisah ini pasti akan berlaku pada zaman sekarang ini. Di saat Allah menyusun ayat per ayat, mewahyukan kepada Nabi Muhammad ayat ini semua punya tujuan, semua punya arah. Maka pada kesempatan yang singkat ini, insyaallah Khatib ingin membelah sedikit satu ayat saja, yang mana ayat ini adalah ayat yang diturunkan, disusun dalam Al-Quran setelah Allah menurunkan ayat tentang puasa. Kita ketahui jemaah yang dimuliakan Allah bahwa surah yang menjelaskan tentang puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Allah menjelaskan langsung secara garis besar bagaimana teknisnya bulan Ramadan, dikuatkan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, bagaimana teknis pelaksanaannya hari-harinya. Namun pada saat masuk ke angka 188, ada satu ayat yang memang sedikit banyaknya tidak nyambung sebenarnya. Kenapa? Kalau yang pertama 183 mewajibkan kita berpuasa, setelah itu menjelaskan bahwa bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Setelah itu Allah mengingatkan kalau memang seandainya kamu sedang dalam perjalanan silakan buka. Kalau seandainya kamu sakit silakan buka. Bahkan untuk suami istri pun dijelaskan di dalam ayat 186. Tapi begitu sampai ke ayat 188, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqan minal amwali wal amwali bin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah engkau memakan, janganlah engkau mengambil harta orang lain secara batil, dan janganlah engkau jadikan harta ini untuk engkau serahkan kepada hakim dengan tujuan untuk memudahkan engkau memakan harta orang lain dengan dosa, sedangkan engkau mengetahui. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kaitan? Ternyata di saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 188 ini berat kaitannya dengan ayat yang menjelaskan tentang Ramadan. Di saat bulan Ramadan, semua amalan, semua tingkah laku yang keluar dari mulut yang kita kerjakan dengan tangan kita, kaki kita, itu semua dalam keadaan waspada dan berhati-hati. Kenapa? Karena kita berusaha untuk menjaga kesempurnaan pahala puasa. Bahkan kita khawatir jikalau kita salah melangkah atau mengambil, itu akan membatalkan seluruh pahala puasa kita. Saking waspadanya, bahkan segala sesuatu yang ada memang sudah persis punya hak milik kita di rumah pun, kita masih menjaga kewaspadaan supaya tidak bisa membatalkan puasa kita. Air di rumah kita yang punya, bisa sudah disuguhkan, kita tidak berani minum. Kenapa? Karena kita masih menjaga kesempurnaan puasa, takut batal sebelum masuk waktu untuk berbuka. Segitunya kita menjaga hawa nafsu kita supaya tidak melanggar pahala puasa. Maka kaitannya apa dengan ayat yang selanjutnya? Jikalaulah seandainya dengan harta diri kita sendiri yang memang sudah kita ketahui bahwa itu adalah mutlak halal punya kita, kita berusaha untuk waspada supaya tidak membatalkan puasa kita. Konon kiranya di bulan Syawal ini, apakah kita harus mengerjakan dan tidak bisa menahan hawa nafsu kita untuk mengambil harta orang lain?
Inilah cobaan, inilah tantangan yang ditekankan oleh Allah setelah ayat yang menjelaskan tentang Ramadan, bahwa haram, bahwa diingatkan secara keras untuk kita tidak mengambil harta orang lain secara batil dan secara haram. Dalam ayat ini pun dijelaskan bahwa ada kriteria manusia yang menghalalkan segala cara untuk bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan harta ini. Bahkan banyak tafsir mengatakan bahwa penjelasan daripada ayat ini adalah rashwah, sogok menyogok, korupsi. Jikalau seandainya kita minum air putih di rumah, kita makan kurma saja yang memang betul kita beli dengan uang kita sendiri, kita takut membatalkan puasa kita. Kita jaga hawa nafsu kita. Kita yakini bahwa kalau kita makan kurma ini akan membatalkan puasa kita. Tapi di saat kita di kantor, di pasar, dimanapun kita yang memang berhadapan dengan seluruh manusia, kita ambil hartanya. Apakah batal puasa apabila kita mengambil harta orang lain? Tidak, tidak batal. Tidak batal di dunia, tapi Allah batalkan di akhirat. Inilah bahayanya. Bahayanya apabila kita melaksanakan yang namanya mengambil harta orang lain di luar bulan Ramadan. Halal kita jaga, yang haram kita jauhi. Itu di bulan Ramadan. Kesolehan kita, keyakinan kita bahwa Allah mengamati, bahwa Allah mengawasi, bahwa Allah akan memberikan imbalan, kita yakini di bulan Ramadan. Apakah keyakinan ini tidak bisa berlanjut pada saat kita menyambut 1 Syawal? Ini pertanyaan kepada kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ada sebuah riwayat yang menceritakan pada suatu hari Rasulullah SAW mendapati 1 biji kurma di tempat tidur beliau, yang sebenarnya kalau kita pikirkan secara logika, di atas tempat tidur 1 butir kurma itu bisa saja punya kita, karena di atas tempat tidur kita. Tapi karena Rasulullah merasa ini bukan punya beliau, beliau tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku menemukan 1 butir kurma di tempat tidurku. Apakah ini punya kita? Atau ini adalah hasil zakat yang jatuh di atas tempat tidurku?" Segitunya Rasulullah SAW menjaga jangan sampai makanan yang syubhat, apalagi haram, untuk masuk ke dalam darah beliau. 1 butir kurma. Kita lihat bagaimana kita hidup di kantor, bagaimana kita hidup di pasaran, kita bermuamalah dengan manusia, kita berinteraksi dengan manusia. 1.000, 2.000 permohonan minta bantuan, tolong dilancarkan semua kerjaan, diminta bantuan untuk dimudahkan semua urusan, tapi terakhirnya diberikan amplop. Ini pun bisa dijadikan sebagai harta yang memang syubhat, bahkan bisa masuk ke dalam harta yang haram. Begitu halusnya rasuah, begitu halusnya sogok menyogok. Apalagi korupsi yang sekarang ini kita lihat sudah terbungkus dengan peraturan-peraturan yang sangat indah dari pemerintah. Tinggal bagaimana kita meyakini, dan kita meyakini bahwa apapun yang kita bawa ke dalam rumah, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Setiap 1 tetes darah yang ada di dalam tubuh keluarga kita, maka disitulah yang akan menjadi karakter baginya. Karena dalam riwayat dikatakan, jikalau seandainya ada anak kita yang memang tidak bisa kita sampaikan, tidak bisa kita nasihati keras hatinya, itu yang harus kita pertanyakan, apa yang engkau bawa ke dalam rumah. Jikalaulah rezeki kita berkah, meskipun sedikit, Allah akan memperlihatkan bagaimana efek dari keberkahan rezeki tersebut. Banyak rezeki kita, tapi juga Allah akan memberikan bagaimana dampak positifkah atau negatifkah dari harta yang kita bawa ke dalam rumah. Maka dalam kesempatan di atas podium ini,
Khatib ingin mengajak seluruhnya, jadilah kita alumni-alumni Ramadan yang istiqamah untuk mempertahankan kesalehan kita di bulan Ramadan. Bagaimana kita yakin mempertahankan, mengejar bagi tadarus kita untuk bisa khatam. Kita bagi waktu untuk bisa membagi waktu kapan kita baca Al-Quran, kapan kita tidur, kapan kita diam untuk tidak berbicara dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Bagaimana kita mempertahankan salat sunnah kita ba'diyah dan qabliyah. Maka di waktu selesai bulan Ramadan ini pun mari kita tingkatkan dan pertahankan kesalehan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nilai takwa di sisi Allah, dan kita termasuk orang-orang yang menjalankan puasa yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga semoga saudara keluarga kita yang mana Allah sudah diambil sebelumnya, yang kiranya ada yang diambil sebelum masuk bulan Ramadan, ada yang dipanggil setengah bulan Ramadan, bahkan ada yang kita yakini pada 10 malam terakhir Ramadan kita menjemput Lailatul Qadar. Ternyata ada saudara keluarga kita yang Allah jemput bukan Lailatul Qadar, tapi mau yang menjemputnya. Mudah-mudahan apapun yang sudah mereka lakukan pada saat bulan Ramadan Allah terima, Allah jadikan pahala yang berlimpah dan berlipat ganda, dan diampuni semua dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya insyaallah. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi khatib dan untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Ud'u Allah astajib lakum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ilayhi yurja'ul amru kulluh. Fa'budhu wa tawakkal ilayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadi al hajat. اللهم أغننا بحلالك يا الله. اللهم أغننا بحلالك يا الله. اللهم أغننا بحلالك يا الله واكفنا برحمتك عمن سواك يا رحمن يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك
إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستعينوا بالصبر والصلاة. من العائدين والفاعلين mohon maaf lahir wal batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.